Oh gitu. Coba lihat gambar Bunyai tahun 60-an. Ada nggak yang pakai jilbab? Sudah. Kerudung aja. Istilah Gasat. Zaman saya tahun 80 belum itu, belum pakai jilbab. Kefawait aja sudah mulai gini. Nggak ada ribut-ribut kayak NU itu. Wah, nggak kafir kamu Islamnya, Bunyainya nggak kafir, nggak ada itu. Ya bilang nggak syar'i, ya nggak kafir atau apalah nggak Islami, imannya lemah. Makanya kiai-kiai NU itu ngomong, itu karena apa? Mondoknya nggak ramah. Ikutnya adalah mondoknya pondok kilat, pondok Ramadan. Wanita. Itu lagi nyai orang-orang anak muda yang gitu-gitu itu, yang gerakan-gerakan FPI apa macam-macam. Oh, udah belum, mondoknya nggak lama. Kenapa? Pondok kilat, pondok Ramadan. Di saat Ramadan itu ya gitu. Mudah mengkafirkan orang. Jadi kembali kepada masalah ini adalah la ilaha, buangkan, tiada Tuhan, tiada sesuatu yang relatif, itu harus dihilangkan kecuali kebenaran absolut yang sebagai pegangan. Tunduk, patuh, taat. Terikat itu artinya taat. Bentuknya apa? Pasrah. Jadi kamu dikatakan taat, terikat kalau sudah ada kepasrahan, nyerah gitu. Kalau ingin berikan contoh yang paling gampang itu kalau kamu pacaran, pacarmu dicium, pasrahnya menang aja ini, nggak berontak gitu loh. Dipeluk, dia cium, menangnya beda, malah merespon dengan baik. Itu namanya pasrah, itu begitu itu. Itu untuk memberikan contoh karena LK1 itu diikuti oleh anak SMA yang baru meninggalkan setahun 2 tahun, semester 1-2. Berikan contoh filsafat ya nggak modern gitu loh ini. Berikan contoh yang sehari-hari dia lakoni apa? Lihat pacaran dulu Pak. Gimana kamu itu? Dicium oleh pacarmu, lihat pasrah, ya meneng aja wes, nggak berontak. Itu paling contoh yang paling gampang diterima oleh peserta LK1. Itu pasrah. Takut kelibot coba kan itu. Lu takut kelibot itu. Pasrah itu gitu. Nah itu kenapa saya bikin ini agak sedikit contoh jorok ya. Tapi untuk memudahkan sebagai guru kepada anak yang SMA yang belum belajar, anak semester 1, 2, 3 itu kan belum belajar filsafat, epistemologi, nggak ngerti kan. Nah kamu mengajar MDP kok mulu-mulu, wah ini epistemologi apa itu kebenaran? Wes nggak bisa, nggak mudah. Padahal tujuannya memahamkan apa setelah ini. Ini saja belum satu bab sudah memakan waktu 2 jam. Iya mulai jam 10-an tadi. Bisa terluar nih. Pelan-pelan tuh ini. Nah coba lanjutkan dulu. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Nah itu. Jadi kebenaran merupakan asal dan tujuan kenyataan. Itu tadi. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang mana? Kebenaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang mana itu yang akan jadikan begitu? Yaitu yang pangkal tolak dan tujuan. Pangkal tolak dan tujuan dari setiap kenyataan yang ada. Ini keterangannya. Jadi dari kata-kata itu keterangannya ini. Cuman kalau hanya itu nggak mudeng. Kalau sampai kata-kata tadi itu peserta didik, peserta LK itu nggak mudeng ya. Maka itu dilampaui dulu. Kasih keterangan ini, digiring sampai menemukan la ilaha illallah. Baru setelah itu baru dicocokkan dengan yang ada di NDT. Coba buktikan, lanjut. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Nah, itu kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Jadi kebenaran yang mutlak
ini kesimpulannya. Kebenaran absolut tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan. Lanjut. Yang untuk paragraf selanjutnya, yang membaca Ismail. Mana ini masih nalarnya sesat masih. Tidak sanggup. Andi. Kalimat itu. Oh, yuk. Perumusan kalimat persaksian atau syahadat Islam yang satu. Tiada Tuhan selain Allah, mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan tiada Tuhan meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan selain Allah memperkecualikan satu kepercayaan pada satu kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya. Ya, terus. Ya benar. Terus. Membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia Hanya tunduk kepada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai. ya itu. Jadi dengan peniadaan la ilaha itu, tadi kan sudah saya jelaskan, ditiadakan itu. Absolutismenya itu ditiadakan. Yang memang relatif, letakkan sebagai relatif, diyakini sebagai relatif, yang absolut diletakkan sebagai absolut. Contoh, anak aktivis Masjid Salman ITB. Coba, lambang ITB itu apa coba? Tahu nggak? Patung Ganesha itu simbol dewa ilmu. Tapi ketika anak ITB pakai jaket, khusyuknya sholat di Masjid Salman, Allahu Akbar, pakai ini. Ini sudah di la ilaha ini, simbol ini. Oh iya. Sudah dihilangkan absolutnya dewa dewa ilmu, dia dihilangkan oleh dari benakmu, dari keyakinan. Tidak lebih sebagai simbol kampus gitu. Jadi kamu nggak percaya lagi kepada ini sebagai dewa sudah itu, tapi hanya sebagai simbol. Yang ada apa? Ini dibuang diganti dengan Allah. Itu contoh yang paling gampang itu. Ketika teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah, ada kiai di Situbondo doa, dirujung dan sebagainya. Iya kan ada doa itu? Ya, rojung. Doa rojung itu. Ya, si Andi Ramos dan macam-macam. Kalau berpegang kepada teks itu, bid'ah, nggak ada Quran hadis. Ya nggak ada rujung dia, doa rujung nggak ada, rujung bukan bahasa Arab. Doa rujung itu bahasa Jawa pun nggak tahu, mungkin Jawa kami. Nabi Muhammad yang nggak ngerti itu, kakek nggak ngerti Nabi Muhammad. Yang nggak anta yang ini kan, bukan orang Madura. Tapi bagi HMI ngerti substansi, bentuk nggak masalah, rujung-rujung nggak apa-apa. Yang penting berdoa minta keselamatan kepada kebenaran absolut. Bentuk silakan. Substansinya adalah sholawat kepada Nabi, menghormat. Bentuk ya bisa sholawat Nariyah, Ibrahimiyah, macam-macam, silakan aja. Maka bagi yang aktivis HMI ketika berhadapan dengan sholawatan qiyam, ya nggak masalah. Sholat Nariyah, Pak Ibu, Pak, nggak masalah itu, bentuk aja, tinggal pilihan. Karena aktivis HMI tahu, tuh ini substansi, ini bentuk. Logikanya, Fauzi adalah manusia. Jangan dibalik. Nah, orang-orang Muhammadiyah pada umumnya, nggak semuanya, atau orang anak Salafi, anak kami, anak yang cingklang-cingklang jenggot-jenggot itu, umumnya enggak. Logikanya bukan Fauzi adalah manusia, enggak begitu, tapi dibalik.
manusia adalah fauzi. Jadi kalau ada Burhan, ada Kohati, enggak manusia langsung. Enggak bodoh iku aku, maka kamu bukan manusia. Karena tidak terampil otaknya membedakan antara substansi dengan bentuk. Substansinya adalah kebenaran absolut. Pengucapannya bisa Allah, bisa Tuhan, bisa Gusti, Sekobosa, Pangeran dan sebagainya. Pengucapan, tapi yang substansinya bentuk pemikirannya harus benar. Maka kalian, terutama ulama NU, itu ketika Megawati takbir, Allahu Akbar, nggak ada yang ketawa. Jadi di Senayan itu Allahu Akbar, jadi Allah nggak bisa, Allah nggak bisa. Megawati memang orang awam, nyebutnya Allah. Atau kalian Allah itu ini saja. Allah. Gusti Allah. Ya bagi kita yang paham itu ya nggak masalah itu. Siapa tahu substansi yang dimaksud itu adalah kebenaran absolut yang didasarkan oleh orang dan atau sebaliknya nyebutnya Allah tapi seperti Kristen Syria, orang Arab, di otaknya Trinitas. Ketemu lah. Ya kalau kita nggak diskusikan tentang ini, jadi jangan mudah mengecap, menstempel, apalagi mengkafirkan orang. Jangan mudah. Oh ini substansi sama, bentuk yang berbeda. Oke, nggak masalah. Maka ketika saya ditanya malam oleh salah satu kami, anggota kami ditanya, siapa itu? Arab. Nah, itu gimana sih Abang? Saya berpikir NDP. Aduh, mana? Substansi ini. Wah, masalah bentuk silakan. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada ini mau bentuk. Ada Ahlus Sunnah. Saya menunjukkan bahwa saya paham betul tentang NDP, sehingga jawaban saya tadi malam sangat NDP. Itu. Tiadakan semuanya itu. Ya, sudah. Ayo. Terima kasih. Saya kembali lagi nih Bang ke penyampaian sampean pada saat musda kami pada tahun yang lalu gitu Bang. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi mengenai bentuk ini terserah akan tetapi esensinya itu sama Bang. Akan tetapi kita kembali lagi kepada kalimat lagi Allah itu Bang, bahwasanya menyediakan yang relatif. Tapi kan ini Bang, kita di sini semuanya sama, kita sama juga, sama Islam semuanya. Tapi bentuk ilallahnya itu bagaimana Bang? Bisa saja kita beda Bang dengan depan ini, kita beda Bang. Bentuk esensinya itu beda Bang. Seperti misalnya kita sholat Bang, Allahu Akbar. Nah, bentuk Allahu Akbar ini tidak mungkin sama dengan imam maupun makmum, atau bahkan beda semuanya. Maka ini setelah ini kita jelaskan. Saya jelaskan. Bentuk-bentuk bagaimana. Jadi substansi tanpa bentuk tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah agama Buddha. Buddha itu menolak bentuk. Saking ekstrimnya, maka ketika Paus berapa itu mampir di Sri Lanka, dia nggak mau karena menganggap bahwa Buddha itu ateis. Kenapa? Dia menolak bentuk. Tapi sebaliknya orang-orang Hindu, Kristen, Tuhan itu diturunkan dari absolut menjadi relatif, sehingga terlihat dengan kasat mata Tuhannya itu. Nah Tuhan, kalau Islam bagaimana? Nanti saya terangkan lagi, tapi ditandahulukan biar nggak hilang. Tuhannya Islam itu memadukan antara kepentingan substansi dan bentuk. Contoh, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu absolut, independen. Selain Tuhan, depend on, bergantung. Terus berapa? Ada berapa itu yang absolut itu? Ada mungkin lebih dari satu. Maka Tuhan itu tunggal, Allah ahad. Setelah itu apa? Karena independen,
Tuhan itu depend on segala yang selain Tuhan, namanya apa tempat bergantung? Bahasa Arabnya as-somad. Karena hanya satu-satunya, maka ditegaskan bahwa Tuhan itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada padanya. Itu satu kriteria. Berarti sudah masuk wilayah bentuk kan? Tapi logika Mas Adi, karena satu-satunya maka tidak ada padanan, lam yakun lahu kufuwan. Karena tempat bersandar, lagunya Omah Irama Menunggu. Nah, pasti ketawa. Kalau saya ngajar di sini di ETS nggak boleh lagunya Omah Irama. Kenapa? Nggak kenal mereka lagu Omah Irama Menunggu itu. Michael Jackson. Tiada yang lain lagi. Daripada di sana yang nyambung gitu. Saya orang desa, penggemar Omah Irama juga, ini nyambung ketawa. Kan kalau saya ngajar di ITS, di kedokteran UNER, nggak mungkin saya bercontoh untuk kepada mereka ini. Kerja keras misalnya, jangan pakai berjuang Omah Irama. Kerja keras itu lagunya apa misalnya lagunya Padi, lagunya siapa lagi yang apa namanya dan sebagainya lah. Ya, terus masalah intuisi misalnya, ya walaupun lagu lama saya harus pakai contoh-contoh lagu-lagu bahasa Inggris minimal khusus lah yang zaman saya itu. Why do you love me? Ya sebagai guru harus punya stok untuk itu, gitu loh. Tahu ya, Bang? Iya, jadi hanya Omah Irama. Kalau di situ Boto Omah Irama laku, tapi kalau di Surabaya nggak laku Omah Irama. Nah, ini sebagai guru kamu itu harus memberikan stok, punya stok yang banyak agar bisa menyentuh, bisa dijangkau oleh peserta LK. Itu. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda bahwa bentuk dalam Islam itu, dalam Allah itu tidak menafikan bentuk, tapi juga tidak murni substansi. Oleh karena itu, seperti yang saya ungkap tadi, satu, tidak ada padanan, tempat bergantung. Nah mungkin ini kalau tidak, apa namanya, kalau beruang dan waktu. Nggak mungkin ini terjadi. Pasti ada padanan kalau terikat oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun kamu berhadap, di situ wajah Tuhan. Aina matwallu wujuhakum fasama. Di sana lah wajah Tuhan. Artinya Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia ada di sini. Nah, untuk memanggil ada panduan dalam Islam itu. Macam sembarangan. Tuhan itu memiliki nama-nama yang baik. Namanya Asmaul Husna. Maka kalau menyebut Tuhan, sebutlah dengan nama-nama yang baik itu. Fatmu biha. Apa? Ya Allah, ya Rahim, dan 99 itu. Itu HMI memberikan tidak terlalu ekstrim yang anti sifat seperti Mu'tazilah, tapi juga tidak seperti Asy'ariyah. Ada hal-hal yang memang masuk akal, ada yang memang nggak bisa dibikin sendiri. Contohnya Allah harus dipanggil dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Quddus dan sebagainya. Nggak mungkin itu. Itu given. Itu doktrin. Tapi logika untuk itu ada. Gitu. Sudah, sampai di sini dulu. Sampai la ilaha illallah. Artinya peniadaan akan apa namanya? Akan keyakinan yang relatif. Brainwashing dulu. Cuci otakmu. Dari apa? Dari kepercayaan ilaha-ilaha yang relatif itu. Diganti. Setelah dicuci, diganti. Setelah dikosongkan kamar ini dengan relatif-relatif itu, ganti hanya satu-satunya, yaitu kebenaran absolut yang bahasa kulturalnya adalah Allah. Nah, yang penting bukan saya mengenal Allah ini, sudah tahu lah kamu itu, tapi urutan berpikirnya ini sudah bisa dipahami nggak? Kepercayaan, tata nilai, tradisi.
Kepercayaan harus benar, caranya harus benar. Agar cahaya benar, letakkan kebenaran sebagai pangkal tolak dan tujuan sekaligus. Yang nanti di NDP berikutnya wal awwalu wal akhir. Ini ayatnya. Nanti itu ada nanti itu wal awwalu wal akhir. Kebenaran sebagai titik tolak dan orientasi sekaligus. Terus kebenaran yang mana? Ya kebenaran yang absolut, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ayatnya ainama walu wujuhakum sama kemanapun kamu itu melangkah, di sananya wajah Allah. Artinya Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, pemahaman mukhalafah, mafhum mukhalafahnya, pahaman terbaliknya, ya sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu hindari. Di brand, di washing, dicuci, bersihkan itu dari benak kita. La ilaha. Contohnya tadi adalah mahasiswa ITB yang pakai jaket berlambang Ganesha, sholat khusyuk di Masjid Salman, Bandung. Contohnya aktivis HMI, doa mimpin doa rujung. Jadi nggak usah kalau ketahuan anak Muhammadiyah IMM atau apa, bid'ah kamu itu. Tapi HMI substansi berdoa. Caranya, belafadznya, ya bisa rujung, bisa apa, Sandi Rabosan, macam-macam. Mari kita berdoa kepada Sandi Rabosan, kan itu. Artinya kan setuju, artinya leluhur kita yang meninggal kan itu. Substansinya itu yang kita hormati jasa-jasanya. Apa salah kita menghormati jasa-jasanya? Mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Apa salah kita ini? Iya. Kita menganut aliran ngirim Fatihah. Ya sudah ya Fatihah. Sholatan Allahumma sholli wa sallim salaman taman dan seterusnya. Sholatan tunjina dan sebagainya. Kan biasanya begitu. Sholatan tunjina yang mengentas kita. Maka kalau mereka bisa bikin sholawat ini dan itu, saya ini bisa bikin namanya sholawat fauziyah. Apa? Sholatan tafuzu biha minan nar, minan tijara al-khasirah misalnya. Dengan saya Allah sholatan, sholawat yang bisa menguntungkan. Tafuzu, faza ya fauzi. Iya, fauziyah. Saya berhak juga kan. Cuma walaupun saya bikin fauziyah nggak ada pengikut kan gitu aja. Tapi berhak juga saya membesarkan sholawat fauziyah. Ganti aja tunjina itu tafuzu biha, nafuzu biha atau tafuzu biha yang benar. Faza ya fuzu. Jadi beruntung dengan sholawat itu. Fi hayatina ad-dunyawiyah wal akhirah misalnya. Allahumma sholli wa sallim sholatan tafuzu biha atau nafuzu biha. Kita beruntung dengan sholawat tadi fi dunya wal akhirah. Bisa juga itu. Membentuk substansi sholawat menghormati Nabi. Mikir mau buat sholawat itu. Ya bikin sholawat apa lagi? Kreativitas. Namanya bentuk, boleh. Tapi substansinya ini orang-orang Muhammadiyah kau sama saya begitu. Apa? Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang berselawat sekali kepadaku, maka Allah membahas 10 kali. Ini nilai dasar. Ini nilai dasar ini tentang sholawat. Bentuk ada Ibrahimiyah, apa Nariyah, Fauziyah tadi, macam-macam. Ada sholawatiyah. Itu apa ini? Kita nggak pernah risih karena sudah terampil membedakan bentuk dengan substansi, dengan isi. Ini 1:30, kita break dulu. Apa ini? Surat bang. Ya, wajib. Kalau saya bisa jamak. Nah, kalau yang bisa jamak nggak apa-apa ini. Apalagi kalau ikut sebagian kiai itu bisa foto. Ini di WA kemarin itu alumni Gontor yang jenggot-jenggot itu minta share ngejab. Saya kalau sibuk bodoh saya bilang.
Wow, itu semuanya itu. Dia kan nggak terbiasa usul fikih, nggak kaya, nggak punya stok usul fikih. Wah, begitu ribut, nggak apa-apa sana. Masa alasan diskusi? Makanya saya kalau saya sibuk diskusi, kodoh aja sudah. Kenapa? Saya kasih usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu ditetapkan ada sebab, maka ada hukum. Nggak ada sebab, nggak ada hukum. Ngomong sampo itu malah dalil macam-macam, sama-sama gontor. Alumni Timur Tengah, terutama yang Saudi itu. Wah, itu ngamuk sudah kafir apa bid'ah misalnya. Terakhir pamungkas saya, Nabi itu perang Khandaq, saya bilang, nggak sholat duhur, asar dan maghrib. Sholat duhur, asar dan maghrib di waktu isya. Artinya apa itu? Melaksanakan kewajiban di luar waktu yang ditentukan. Namanya apa itu? Qadha. Hadis ini saya bilang ini kita share. Ini tak foto dia saya. Ini hadisnya saya bilang. Aku belum karena ilmu itu belum, karena itu saya bilang. Makanya masuk HMI dulu saya bilang itu. Wah, sudah saya. Sudah mesti saya. Lah iya, karena kamu nggak pernah aktivis HMI, langsung dari Gontor ke Timur Tengah. Jadi itu stoknya. Kalau saya ini karena HMI, bisa dengan Muhammadiyah, bisa dengan NU, bisa berkawan dengan Ki As'ad, saya bilang. Jadi bisa ngomong macam-macam. Perkara saya mau pakai atau tidak itu soal lain. Tapi secara ilmiah ada pembenaran kepada orang yang pakai qadha. Ada pembenaran bagi orang yang pakai sholawat aliyah. Ilmiahnya loh ya. Pilihan ya tergantung masing-masing. Mau pilih yang mana. Tapi kita kan nggak pernah menafikan, tak ngenyek gitu loh. Iya betul. Tak ngenyek orang yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi malam itu, kita nggak ngenyek kepada orang yang berbeda. Itu karakter HMI, karakter HMI begitu. Contoh-contoh tadi itu yang sampai ngabuk coloda itu adalah bagaimana kalian terampil membedakan substansi dengan bentuk. Itu tidak bisa tanpa memiliki tertib berpikir. Kalau tidak memiliki tertib berpikir berarti kalian sesat nalar. Itu aja ya, itu aja dulu ya. Terima kasih. Saya mengutip kata-katanya agama sebelah. Wahai domba-domba yang tersesat, kita ketemu nanti di jam 1, setengah jam. Setengah jam apa ini? Cukup 1,5 jam? Setengah jam ya? Hah? 1 jam. Oh makan ya makan. Sampai jam berapa? Setengah dua ya. Setengah dua berarti ya? Ya. Kita ketemu lagi nanti di setengah 2 masih nyampe di konsep afirmasi atau peniadaan ibadah. Siapkan pertanyaan, silahkan ngadep sama Tuhannya, nanti siapa tahu sudah punya kendaraan. Siap Mas Gemba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum di Asep hingga jam 13.30.